Waalaikumsalam. Dengan Mbak Indah ya? Silakan masuk Mbak. Ya, Mbak. Silakan Mbak, mau duduk di mana? Di sebelah sini aja ya. Silakan. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah. Datang ke sini sama siapa Mbak? Sama teman. Oh, temennya? Temennya teman kuliah. Oh, temennya sebelumnya udah pernah datang ke sini? Udah. Oke. Mbak datang ke sini atas dasar sendiri atau diajak teman? Dasar sendiri, Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak sudah tahu menau belum nih tentang konseling individual ataupun yang ada di dalam konseling individualnya? Belum tahu. Oke, saya tahu. Nah, baik sebelum memulai konseling individual ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling individual berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor, yaitu saya sendiri sebagai konselornya, kepada konseli, yaitu Mbak Indah, untuk mengentaskan atau menyelesaikan suatu masalah. Terus di konseling individual ini ada asas-asasnya. Nah, asas-asasnya tuh ada 5 ya Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di sini jika Mbak Indah cerita tentang permasalahan Mbak tentang permasalahan apapun kepada saya akan memegang erat masalah itu karena konselor sudah memegang gitu ya asas kerahasiaan. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Indah bisa terbuka, bebas mau menceritakan tentang apapun. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Indah sudah bilang kan kepada saya ya, bahwa secara sukarela datang ke sini. Setelah itu ada asas keempat itu ada asas kemandirian, yang dimana Mbak datang ke tempat ini secara mandiri gitu ya, untuk menceritakan masalah-masalah Mbak. Terus yang terakhir ada asas kekinian, yang dimana asas yang telah lalu yang dimana masalah yang telah lalu itu masih ada gitu, melekat di sampai sekarang gitu ya, bersama Mbak Indah. Dari penjelasan saya tentang pengertian konseling individual sampai asas, ada yang mau ditanyakan Mbak? Cukup, Mbak. Sudah mengerti? Iya, mengerti. Oke, baik. Langsung saja. Kalau misalkan Mbak sudah mengerti, kita mulai tentang proses konseling individual ya. Ada yang Mbak Indah ingin ceritakan tentang masalah apa Mbak? Jadi gini, saya itu ngerasa seperti otak saya itu terus berputar tanpa henti, Bu. Saya selalu berpikir tentang segala hal gitu, bahkan hal-hal kecil pun gitu yang tidak penting saya pikirin gitu, Bu, dan membuat saya itu sangat lelah dan gampang cemas. Baik Mbak Indah, saya bisa merasakan apa yang Mbak Indah sedang merasakan gitu ya. Untuk lebih lanjutnya, apa yang lebih sering Mbak Indah pikirkan gitu tentang hal seperti itu? Jadi saya itu sering merasa khawatir, Bu, tentang keputusan kecil, seperti apakah saya sudah membuat pilihan yang benar atau apakah orang lain itu berpikir buruk tentang saya. Terus ketika tidur pun saya masih memikirkan hal itu, Bu. Terdengar melelahkan ya Mbak. Apa sih yang membuat hal yang membuat lebih khawatir gitu tentang yang Mbak Indah rasakan?
saya itu biasanya merasa cemas, takut juga kalau membuat kesalahan atau akan apa ya, kayak ada konsekuensi buruknya itu Mbak. Terus pada akhirnya saya juga ngerasa tidak ada yang benar-benar memotivasi saya gitu, membantu saya untuk keluar dari kecemasan itu. Baik, apakah Mbak pernah mencoba nilai seberapa khawatirnya hal-hal yang Mbak itu, hal yang buat Mbak Indah khawatir itu akan terjadi? Kadang-kadang saya mencoba Bu, tetapi sulit banget gitu ya. Saya merasa seperti semua hal yang saya khawatirkan itu bisa terjadi gitu. Oke Mbak, itu sangat normal pada umumnya. Saya mengerti. Coba tanyakan pada diri Mbak Indah sendiri tentang apakah ada bukti nyata bahwa hal-hal yang Mbak Indah khawatirkan itu akan terjadi. Saya mengerti Mbak, jadi saya itu perlu lebih berfokus pada fakta ya Mbak, daripada berlarut-larut gitu dalam spekulasi ya Mbak. Tetapi bagaimana sih Mbak caranya ya agar saya itu bisa berhenti berpikir berlebihan saat pikiran itu tuh mulai ada gitu di pikiran saya. Mbak Indah menanyakan caranya untuk ini Mbak, apa sih berhenti berpikir berlebihan? untuk berpikir berlebihan. Dari saya sendiri, Mbak Indah bisa melakukan teknik grounding, yaitu tentang ini ya, meditasi. Seperti meditasi itu Mbak bisa menarik nafas Mbak Indah untuk mengeluarkan beban pikiran Mbak sejenak, walaupun emang nanti ada lagi gitu ya Mbak, tapi Mbak bisa melakukan cara itu berulang kali, seperti itu Mbak. Oh jadi gitu ya Bu, mungkin itu bisa membantu. Saya ingin mencoba Bu lebih mengontrol pikiran saya dan tidak mengkhawatirkan mereka menguasai pikiran saya Mbak. Oke, bisa dicoba ya Mbak Indah, nanti dilakukan seperti itu. Sesekali dicoba, jika Mbak Indah terasa nyaman bisa sering-sering dicoba. Iya Bu. Oke, mungkin konseling individual kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Indah sudah datang ke kali ini. Semoga Mbak Indah datang lagi dengan kondisi yang sudah berkurang rasa-rasa khawatirnya. Terima kasih Mbak.